Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Al-Kausar Maulana Ibnu Asabil dengan NIM F1S1199091. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai data visualisasi menggunakan Tableau. Baiklah, langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai apa sih visualisasi data itu. Jadi visualisasi data atau data visualisasi adalah tampilan berupa grafis atau visualisasi dari informasi dan data. Dengan kata lain, data visualisasi ini mengubah kumpulan data menjadi hal yang lebih sederhana untuk ditampilkan. Dengan menggunakan elemen visual tersebut, pembaca akan lebih mudah memahami tren, outline, dan pola dalam suatu data. Dalam bisnis, data visualisasi memungkinkan para pembuat keputusan untuk melihat analitik yang disajikan secara virtual. Dengan begitu, mereka dapat memahami konsep yang sulit atau mengidentifikasi pola baru. Hal ini akan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan tepat. Kemudian kita masuk ke tools visualisasi data. Sebenarnya banyak tools yang dibutuhkan untuk banyak ya tools yang tersedia untuk membuat visualisasi data ini. Yang mana keberadaan data-data visualisasi ini mampu mempermudah proses pencarian akar cerita dari data-data yang ada. Visualisasi data adalah soal menyajikan data kepada banyak orang secara tepat waktu bersamaan dengan wawasan yang efektif. Berikut beberapa contoh tools data visualization. Yang pertama itu ada Tableau, yang mana Tableau merupakan aplikasi atau software yang mempercepat dan mempermudah kita dalam hal visualisasi data. Dengan menggunakan Tableau, tampilan visual dari hasil analisis kita akan lebih menarik serta lebih mudah dimengerti. Tableau memiliki beberapa fungsi seperti menerjemahkan data menjadi bentuk visualisasi, mengolah metadata, mengimpor berbagai ukuran dan rank data, serta membuat visualisasi data tanpa coding. Kemudian ada Google Data Studio, yang mana Google Data Studio ini merupakan bagian dari Google Marketing Platform yang dirancang untuk membantu developer dalam membuat, mendesain, dan menggunakan visualisasi data. Kamu dapat menghasilkan produk presentasi yang menarik sekaligus interaktif. Data dashboard dapat dibagikan ke perusahaan, anggota tim, hingga klien yang bersangkutan. Aplikasi ini bersifat gratis. Bahkan kamu bisa menyusun beberapa data berbeda secara bersamaan. Google Data Studio juga telah terintegrasi dengan produk Google lainnya seperti Google Cloud, Google Analytics, BigQuery, hingga Google Ads. Salah satu fitur terbaiknya adalah eksplorasi data yang dapat dijalankan secara signifikan. Kita masuk ke selanjutnya, itu D3JS. Tools ini adalah jenis library JavaScript yang mampu memanipulasi dokumen menggunakan data. D3JS termasuk sarana pembuat data visualization yang ramah pakai bagi orang-orang yang tidak punya basic pemrograman. Kamu dapat menjalankan program perangkat berbasis website. Setiap orang dapat mengakses terhadap kebutuhan visualisasi data secara gratis. Salah satu sifat bawaan dari tools ini adalah open source. Hal ini memungkinkan kamu untuk bekerja dengan sumber data, kemudian menambahkan fitur secara pribadi. Melakukan kustomisasi terasa lebih mudah karena tidak perlu adanya persyaratan spesifik untuk mengoperasikan D3JS ini bagi visualisasi secara optimal. Kemudian selanjutnya ada Infogram. Tools yang satu ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Prezi. Layanan utama yang diberikan adalah pembuatan visualisasi data yang menarik untuk menerangkan adanya data storytelling. Infogram mempunyai desain antarmuka yang ramah dan mudah dioperasikan. Ada lebih dari 30 jenis grafik yang dapat menyesuaikan berbagai akumulasi data yang kamu miliki. Kamu juga bisa untuk menyusun data dashboard dengan template sehingga cocok untuk kebutuhan visualisasi secara instan. Hasil visualisasi dapat diekspor ke dalam format PNG, GIF, JPG, PDF, hingga HTML. Selanjutnya toolsnya yaitu Data Warper, yang mana tools yang satu ini telah dikembangkan oleh sejumlah tim
desainer hingga developer yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Awalnya tools ini dibuat secara khusus untuk membantu jurnalis dalam menampilkan data. Namun, data Warper ternyata berguna bagi siapa saja yang membutuhkan data serupa. Kamu dapat mengaksesnya dalam bentuk website sekaligus menemukan penawaran pembelajaran online dari data Warper. Kamu akan menemukan adanya The River atau area galeri sebagai wadah bagi pengguna untuk membagikan dan mengolah data. Cara kerjanya juga cenderung instan. Kamu cukup mengimpor data dan melihat hasil visualisasi hanya dalam sekali klik. Tools ini diakses secara gratis maupun berbayar dengan biaya langganan mencapai $39 atau sekitar 562.000. Oke, kita masuk ke visualisasi data menggunakan Tableau. Di sini tentunya kita harus menginstal Tableau terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk mendownload Tableau, di sini saya sudah menyediakan linknya atau nanti akan saya taruh link di deskripsi. Kemudian ketika masuk kita harus login dulu. Mungkin atau lebih mudahnya langsung kita praktekkan saja teman-teman. Oke, caranya langsung saja kita coba ya untuk mendownload dari Tableau itu sendiri. Di sini kalian tinggal klik atau copy paste link yang telah saya kasih tadi, kemudian akan diarahkan pada Tableau public ini ya teman-teman. Di sini kalian tinggal pilih download the apps. Di sini kalian diharuskan untuk login dulu teman-teman, harus mengisi email. Kalian klik download the app lagi. Kemudian di sini kalian isikan first name, last name, kemudian email Anda, terus negara. Nanti setelah itu akan terdownload teman-teman. Kita sini contoh Indonesia. Oke, langsung kita sini kita download the app sini. Nanti otomatis akan ke download teman-teman. Ini langsung ke download di bawah sini teman-teman. Karena saya sudah mendownload sudah. Oke, jadi nanti setelah terdownload langsung di double klik aja teman-teman. Terus di bagian sini pada bagian I have read and accept tuh kalian checklist, dan pada bagian don't send product using data kalian checklist juga, kemudian kalian install. Tunggu proses installnya teman-teman sampai selesai. Terus kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu visualisasi data menggunakan Tableau, yaitu membuat dashboard visualisasi data vaksin di seluruh dunia pada Tableau. Baiklah, di sini saya menggunakan data vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia dari tahun 2020 sampai 2022, yang mana data ini saya ambil atau saya dapat dari WHO. Berikut linknya teman-teman, bisa diklik pada link ini. Atau untuk penerapan ini langsung saja saya praktekkan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari Tableau teman-teman. Tampilan awalnya cukup simpel seperti ini teman-teman. Jadi di sini pada bagian connect yang paling penting itu di bagian sini teman-teman. Jadi kalian bisa mengkonekkan file-file teman-teman yang sudah di-download, apakah dalam bentuk Microsoft Excel atau teks. Itu nanti bisa dikonekkan ke Tableau ini teman-teman. Kebetulan tadi yang sebelumnya kita download dulu. Kita download datanya. Tadi saya mengambil data dari ini, dari WHO teman-teman. Di sini saya mengambil data vaksinasi. Di sini saya menggunakan data vaccination data ini teman-teman. Tinggal diklik nanti langsung auto terdownload. Jadi pada bagian Tableau ini teman-teman, kalian karena tadi file yang saya download itu kan tipenya CSV. Jadi saya menggunakan text box di sini. Klik saja text box. Nanti dia akan membaca file CSV teman-teman. Di sini kita cari vaksinasi tadi. Ini teman-teman datanya. Langsung kita open. Baiklah, di sini sudah muncul datanya teman-teman.
Jadi di sini datanya berhasil diimpor dari CSV tadi, diimpor ke dalam Tableau teman-teman. Di sini datanya sudah tersusun. Nah, di sini ada file name-nya, kemudian ada type-nya. Oke, kita langsung saja untuk membuat dashboard tadi teman-teman ya. Jadi langkah pertama itu kita harus membuat sheet dulu teman-teman untuk membuat dashboard. Jadi dashboard itu kan kumpulan dari sheet teman-teman yang telah kita buat. Jadi di sini langkah pertama kita buat sheet terlebih dahulu. Di sini ada sheet 1. Jadi pada sheet 1 ini saya akan membuat visualisasi data dari jumlah orang yang sudah tervaksin di seluruh dunia teman-teman. Jadi di sini tinggal saya seret saja teman-teman untuk negaranya. Country sudah saya seret. Nah, jadi penggunaan dari Tableau ini sangat mudah teman-teman. Jadi kalian tinggal seret-seret aja, tinggal drag and drop teman-teman. Di sini saya ambil pada bagian country saya seret ke kolom. Kemudian saya ingin melihat total dari vaksinasi atau tiap negara itu berapa total yang sudah divaksin. Ini langsung kita taruh di bagian row sini. Nah, jadi di sini sudah masuk datanya teman-teman secara otomatis. Apalagi di sini sudah banyak sekali pilihan dari pada bagian show me ini. Pada bagian show me ini banyak sekali pilihan dari visualisasi datanya. Nah, di sini saya menggunakan yang ini teman-teman. Kalian klik saja langsung. Oke, kita tunggu sebentar. Maka dia akan menampilkan visualisasi data seperti yang kita pilih sini teman-teman. Nah, jadi sini terlihat teman-teman. Kalau kita arahkan ke sini, maka dia akan menampilkan datanya teman-teman. Di Rusia itu total yang sudah divaksin itu sekitar 16 berapa itu juta teman-teman. Di sini di Indonesia juga, Malaysia. Nah, jadi ini untuk menampilkan jumlah vaksinasi di seluruh dunia teman-teman. Di sini biar tidak bingung bisa kita rename teman pada sheet-nya. Kita buat apa ya teman-teman? Kita buat jumlah vaksinasi di seluruh Indonesia. Oke, sheet 1 sudah jadi teman-teman. Jadi selanjutnya kita buat sheet lagi. Kita tambahkan sheet baru lagi, sheet 2. Kita terserah teman-teman, kita ingin menampilkan data apa di sini. Nah, jadi itu suka-suka dari teman-teman aja. Sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, misalnya di sini kan saya mau menampilkan mungkin seluruh orang yang sudah full melakukan vaksinasi. Jadi ini sama dalam penggunaannya, itu tinggal kalian seret ke sini. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Di sini kalian juga bisa hapus. Misalnya kalian mau mengubah, kalian hapus saja. Oke, jadi sama tadi. Jadi di sini atau total vaksinasi bisa kalian di sini tarik. Nah, kan di sini sudah muncul. Di sini bisa kalian rename total vaksinasi. Oke. Di sini juga bisa kalian custom ya teman-teman. Untuk color mungkin kalian ubah jadi merah juga bisa. Untuk size-nya kalian besarin juga bisa teman-teman. Nah, jadi bisa kalian custom sesuka kalian. Kemudian di sini kita coba lagi untuk mencari data apa? Bebas teman-teman. Di sini kita coba untuk orang. Nah, ini teman-teman. Kita coba menggunakan data ini. Jadi ini data apa ini teman-teman? Penambahan dosis ya teman-teman. Penambahan orang yang menambahkan dosis gitu teman-teman. Oke, di sini sudah ada datanya, bisa di custom juga. Mungkin warnanya di sini jadi
hijau. Jadi itu bebas teman-teman ya. Oke. Di sini bisa kita rename juga, mungkin person booster tadi ya teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya di sini bisa kita tambahkan lagi pada sheet 4 ini, mungkin kalian bisa menambahkan ini teman-teman. Menambahkan total ini, total yang sudah divaksinasi dari measure value. Nah, sini teman-teman, sini sudah muncul. Nah, di sini kan sudah muncul nih. Jadi dia menampilkan seluruh vaksinasi teman-teman. Jadi di sini untuk penambahan person booster di sini ada di sini visualisasi datanya, atau di sini lebih jelas teman-teman. Nah, dalam bentuk tabel seperti ini. Totalnya segini, sama seperti tadi. Nah, sama 1,8 di sini juga. Oke, setelah kita membuat ini semua teman-teman, sudah membuat sheet tadi. Di sini saya membuat sheet 4. Selanjutnya langkah yang terakhir itu adalah membuat dashboard. Dan membuat dashboard untuk menggabungkan dari beberapa sheet ini teman-teman. Pada bagian dashboard ini tinggal kita tambah saja teman-teman. Nah, di sini sudah tinggal di sini kan ada tulisan drop sheet here. Berarti tinggal kita drop aja. Di sini bisa kalian klik 2 kali gitu juga bisa. Bisa kalian drop juga bisa. Nah, dia akan muncul seperti itu teman. Tuh. Nah, jadi dia akan menampilkan seluruh sheet yang telah kita buat tadi teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa membaca data itu lebih mudah dengan adanya grafik itu teman-teman. Jadi kita tidak lagi bingung membaca data yang sekian banyak di file CSV tadi. Jadi tinggal kita impor data tersebut ke Tableau, terus kita bisa memvisualisasikan dalam bentuk apapun. Mungkin saya kira penjelasan mengenai visualisasi data Tableau kali ini saya kira saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian ataupun perkataan. Nah, itu semuanya kesalahan dari saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.